Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan materi dari mata kuliah struktur data. Jadi di sini sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Taufikul Hafiz Mutakin dengan NIM 2409106099. Jadi di sini saya akan membacakan materi dari bab 9 yaitu graf. Nah, jadi graf adalah kumpulan nokta simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik, atau yang disebut dengan vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge bahasa Inggrisnya. Untuk G itu yaitu V, E, di mana G adalah graf, V simpul atau vertex atau node atau titik, dan E itu adalah busur atau edge atau ARC. Nah, graf itu merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge yang bobotnya atau bahasa Inggrisnya bobot itu weight adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi dari keduanya. Oke, jadi ini ada berapa ya? Bakal saya baca, ada 3. Yang pertama ada graf tak berarah, yang kedua graf berarah, yang ketiga ada graf berbobot. Oke, saya baca. Graf tak berarah itu atau undirected graph atau non-directed graph itu urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur EL dapat disebut busur AB atau BA. Terus yang kedua ada graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Graf berbobot. Yang ketiga ada graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Oke. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Contohnya kayak gini ya. Terus ada A atau tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemen ini disebut dengan root atau akar. Ini yang ada pre-order, in-order, sama post-order ya. Tree. Dan sisa elemen sebagai simpul node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Adapun perbedaan graph dengan tree sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat cycle, pada graph tidak memiliki root. Oke. Graph tidak. Terus B ada istilah-istilah dalam graph. Kemudian terdapat istilah-istilahnya, yaitu pertama ada vertex, yaitu himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kedua ada edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Terus yang ketiga ada adjacent atau adalah dua buah titik dikatakan berdekatan. Jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah contohnya sisi E3 sama dengan V2 V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3, tapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4.
V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Oke. Adalah sebuah graf G sama dengan V E disebut sebuah graf berbobot atau wave graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, nilai WE disebut bobot itu tidak sisi. Graf berbobot VEW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana himpunan kota-kota, V itu himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari satu ke kota lain, W itu fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak, ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana contohnya V himpunan komputer, E himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Terus ada E itu path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh P sama dengan D5 B4 C2A, sebuah walk atau W didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex dari vertex dan edge, diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex, dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh W sama dengan A1 B3 C4 B1 A2. Terus ada F itu cycle itu adalah siklus atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C representasi graf dalam bentuk matriks, adjasensi matriks, graf tak berarah. Contohnya kayak gini ya, gambar 1A B. Matrik yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjasensi matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matrik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar N dikali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Oke. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Berarti yang itu ya. 3. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah menyatakan degree simpul D. 101. Terus yang kedua ada adjasensi matriks graf berarah. Jadi gambar 2A kayak gini sama gambar 2B nya kayak gini. A ke B, B ke C, C ke E. Terus matrik yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjasensi matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Oke. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matrik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar N dikali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Bisa tidak simetris ya. Kalau yang ini simetris. Terus yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Oke. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen dengan nilainya 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan sejumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Yang keempat, ada data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Oke. Terus yang ketiga ada adjasensi matrik graf berbobot tak berarah. Yang ini tak berarah ya. Nilai yang ada dalam tiap elemen matrik menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilainya bobot tidak terhingga.
sebuah busur. Nilai bobot tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contohnya pada gambar 3A. Simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Oh iya ya. Oh iya. Maka untuk elemen matrik yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tak terhingga. Oke, sekian saya sudah membaca dari halaman 71 sampai 77. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.